Kantor Kementerian Agama Samarinda menolak kasih surat rekomendasi pendirian gereja. Padahal semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah sudah dilengkapi. Astagfirullah, mau beribadah kok dipersulit. Apalagi alasan kantor Kemenak ogah kasih surat rekomendasi terdengar pengecut banget. Kezoliman ini nggak boleh ditoleransi. Jadi Gereja Toraja di Sungai Keledang, Samarinda seberang sudah berjuang melengkapi semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah lebih dari 10 tahun. Mulai dari nama dan fotokopi KTP 90 orang pengguna yang sudah disahkan pejabat setempat. Lalu dukungan 60 orang masyarakat setempat yang disahkan lurah atau kepala desa setempat. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat pun udah didapatkan Gereja Toraja sejak September 2024. Kalau 3 syarat sudah terpenuhi, nggak ada alasan bagi kantor Kemenak untuk menolak memberikan izin pendirian rumah ibadah. Sesuai aturan, kalau FKUB udah kasih rekomendasi, Kemenak harus langsung ngeluarin surat rekomendasi dalam waktu maksimal 30 hari. Tapi sudah lebih dari 6 bulan surat itu nggak kunjung diterbitkan kantor Kemenak. Ketua Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kalimantan Timur, Hendra Kusuma, kecewa berat sama Kemenak. Kemenak lebih takut sama kelompok kecil yang intoleran daripada pasang badan menegakkan aturan. Mereka lebih takut sama segelintir orang yang nolak gereja, padahal negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kata Hendra. Dia juga bilang apa yang dialami Gereja Toraja adalah drama lempar tanggung jawab, pola yang sama yang dipakai di banyak daerah. Kami sudah mendatangi semuanya, mulai dari camat, lurah, kesbangpol, FKUB, bahkan di Kemenak ini juga mereka masih lempar ke pihak camat lanjutnya. Gak ada satupun pihak yang mau benar-benar bersikap berani dan tegas selesaiin masalah ini. Setelah jadi sorotan, Kemenak Samarinda akhirnya buka suara. Kasubag Kemenak Samarinda, Rahmi, bilang mereka nggak nolak, tapi lagi hati-hati aja. Katanya penerbitan rekomendasi bisa bikin situasi nggak kondusif. Bukan berarti kami tidak mau keluarkan surat rekomendasi, kami hanya tidak ingin sampai ada permasalahan. Apalagi di bulan Ramadan nanti bisa memicu hal-hal tidak diinginkan, bebernya. Maksud saya seperti biasa aja lah gitu, pelaksanaan ibadah kan tetap jalan. Kami ini di tengah-tengah, takut nanti tidak kondusif katanya. Apa yang dialami Gereja Toraja di Samarinda adalah realitas pahit yang dialami banyak kelompok minoritas agama di Indonesia. Hak kelompok minoritas buat beribadah yang dijamin dalam konstitusi kita selalu dilanggar. Bahkan setelah mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Yang bikin nyesek, pelaku pelanggaran hak kebebasan beragama kelompok minoritas bukan cuma warga intoleran yang segelintir, tapi juga negara, dalam hal ini Kemenak. Kemenak memilih tunduk sama tekanan warga intoleran dibanding membela hak kebebasan beragama kelompok minoritas. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar harus segera menindak kantor Kemenak Samarinda. Kantor Kemenak Samarinda diberi mandat untuk melayani kegiatan beribadah semua warga, nggak peduli mayoritas maupun minoritas. Alasan mereka menjaga kondusivitas sama sekali nggak bisa diterima akal sehat, Prof. Nasar. Alasan itu justru menunjukkan negara nggak punya wibawa di mata warga intoleran. Alasan itu juga menunjukkan pejabat kantor Kemenak setempat menyetujui apa yang dilakukan warga intoleran itu secara nggak langsung. Kalau kezoliman kantor Kemenak Samarinda nggak ditindak keras, jangan berharap kasus seperti ini nggak akan terulang lagi. Apalagi kasus seperti ini bukan yang pertama. Benar narasi Indonesia gelap itu dilihat dari banyaknya kasus pelarangan kegiatan beribadah dan pendirian rumah ibadah yang berlarut-larut dan terus berulang. Yuk lawan terus intoleransi siapapun pelakunya.